Halo, selamat datang di channel Nyicip Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Oke, di depan saya sudah ada sebuah box keyboard. Ini dari brand Fantech. Tipenya Fantech K613X. Sebenarnya saya sudah menggunakan keyboard ini selama beberapa minggu untuk menggantikan keyboard saya sebelumnya, yaitu Asus Transport. Ini saya gunakan untuk menggantikan keyboard Asus Transport ini yang mengalami error, nggak tahu itu nyala sendiri, mencet sendiri. Jadi saya memutuskan untuk ganti keyboard. Tentu ada perubahan yang saya rasakan saat berganti dari keyboard saya yang sebelumnya, yang secara form factor tadi itu mirip keyboard laptop ya, ke keyboard Fantech K613X ini. Nah, ini wujud keyboardnya seperti ini. Sudah terpasang dan sudah saya pakai. Dimana keyboard K613X ini secara form factor itu mirip keyboard mechanical. Perubahan apa yang saya rasakan? Apakah saya akan betah menggunakan keyboard ini? Silahkan tonton video ini sampai akhir untuk mengetahui jawabannya. Oke, saya akan mulai pembahasan dari harga beli dan isi box kemasan dari keyboard Fantech K613X ini. Keyboard Fantech K613X ini saya beli secara online ya, seperti biasa. Harganya pas saya beli itu Rp179.000, masih ada ongkirnya 4.000, jadi totalnya sampai rumah itu kena Rp183.000. Nanti link pembelian bisa dicek di deskripsi video ya. Kemudian di dalam box kemasan yang didapatkan itu unit keyboardnya dan user manual dalam berbagai bahasa. Baik, sekarang kita fokus ke keyboardnya. Nah, keyboard Fantech K613 itu ada 3 seri ya, yaitu K613TKL, K613L, dan K613X. Nah, keyboard yang saya beli ini serinya itu yang K613X. Kalau kita perhatikan, K613X ini merupakan kombinasi dari dua seri keyboard lainnya. Kalau Fantech K613L itu versi full size-nya, tombolnya lengkap, ada typing case, function case, control case, dan numeric keypad. Nah, sedangkan untuk K613TKL itu seperti namanya, 10 keyless. Jadi seri K613L yang dihilangkan bagian numeric keypadnya. Nah, untuk K613X form factornya seperti K613TKL, tapi tombolnya itu lengkap seperti K613L. Tapi bagian numeric keypad dan function case itu digabung di bagian sini. Makanya ini bagian sini itu menjadi padat. Kemudian untuk dimensi dari keyboardnya, seperti yang tadi saya katakan, keyboard ini dimensinya compact karena form factornya itu seperti K613TKL yang 10 keyless. Untuk lebarnya keyboard K613X ini adalah 35 cm, kemudian panjangnya 13 cm, sedangkan untuk tinggi keyboardnya itu 4 cm. Untuk materialnya secara keseluruhan ini didominasi plastik ya materialnya, tapi ada lapisan metalnya di bagian ini, di bagian frame atas keyboardnya, di bawah tombol itu terbuat dari bahan metal. Saya sebut frame karena bagian atas tidak semua penampangnya itu bermaterial metal, hanya tepiannya saja. Bagian atas yang tidak tertutupi frame metal ini merupakan papan yang itu menampilkan lampu backlight dari keyboard ini. Nah, untuk backlightnya sendiri, keyboard ini menggunakan backlight RGB dengan 3 pilihan kombinasi warna. Saat pertama nyala itu warna defaultnya seperti ini kombinasi warnanya. Nah, kita bisa mengganti kombinasi warnanya itu dengan menekan tombol Fn plus 9. Jadi Fn dan F9. Nah, ini untuk mengganti kombinasi warnanya. Ada 3 pilihan warna. 1, 2, 3.
Nah, selain pengaturan tiga kombinasi warna tadi, kita juga bisa mengatur tingkat kecerahan dari backlightnya dengan cara menekan Fn, tanda arah panah atas dan bawah. Bawah untuk menurunkan. Ini ada, berarti ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 level. Ada 3 level kecerahan cahaya backlightnya. Kemudian untuk tombol-tombolnya, Phantech K613X ini menggunakan tombol keyboard yang namanya itu, kalau di boxnya itu istilahnya backlit floating case. Jadi tombolnya itu tombol yang mengambang, floating. Untuk jumlahnya sendiri seperti yang tadi saya katakan, tombol pada keyboard K613X ini itu padat ya, lebih banyak 2 tombol dari K613 yang TKL. Dan untuk fungsinya malah lebih banyak lagi, karena di sini ada fungsi ganda antara nomor keypad dan function case. Tidak seperti K613 TKL yang di sini hanya function case dan arah. Nah, di sini kita bisa melihat ini ada lampu indikator untuk numeric keypad, kemudian ada caps lock dan Windows. Nah, untuk memfungsikan numeric keypadnya itu kita tinggal memencet Fn backspace. Nah, ini numeric case-nya nyala. Untuk menonaktifkan tinggal pencet lagi Fn backspace. Untuk ketahanan tombolnya, Phantech itu mengklaim umur keyboard ini bisa sampai 8 juta kali klik ya untuk tombolnya ini. Kemudian tombol-tombolnya ini juga dilengkapi dengan fitur anti ghosting untuk 19 tombol. Jadi kalau kita pencet tombolnya itu secara bersamaan, itu semuanya nanti akan terinput ke sistem. Selain itu, sebagai keyboard yang ditujukan untuk gaming, Phantech K613X ini memiliki angka ultra polling 1000 Hz. Kalau dari sumber yang saya baca, semakin tinggi angka ultra pollingnya, maka respon keyboard juga semakin cepat. Nah, jadi ibaratnya kecepatan tombol keyboard ini itu 1000 Hz. Anggap saja begitu. Kemudian sekarang kita pindah ke bagian bawah dari keyboard. Nah, di bagian bawah keyboard kita akan menemukan 4 buah rubber yang berfungsi sebagai penyangga dari keyboard ini supaya tidak licin. Selain itu, untuk menambah kemiringan dari keyboard saat digunakan itu, keyboard ini juga dilengkapi dengan 2 kaki yang agak nggak umum sih. Biasanya itu kakinya ke depan sini, ini nyamping seperti ini ke kanan kiri. Nah, untuk bagian bawah seperti itu. Kemudian untuk kabel, keyboard ini dilengkapi dengan kabel yang berbalut nilon seperti ini dan tidak kaku, jadi mudah untuk diatur. Sedangkan untuk bagian interface USB-nya itu bentuknya dibuat seperti ini biar selaras sama keyboardnya, keyboard gaming. Jadi ini dibuat bersudut-sudut seperti ini, tapi walaupun dibuat tidak ngotak seperti biasanya, ini secara ukuran masih pas ya kalau kita jejar-jejarkan di port USB di laptop. Jadi tidak terlalu memakan tempat, kalau dijejarkan itu pas. Oke, untuk spesifikasi seperti itu ya. Sekarang saya akan membahas pengalaman menggunakan keyboard ini selama beberapa minggu ini. Ya, kalau untuk penggunaannya, saya menggunakan keyboard ini yang pertama itu untuk mengetik, yang kedua itu untuk membantu saya saat mengedit video. Sedangkan untuk bermain game, karena saya jarang bermain game, saya belum pernah mencoba keyboard ini untuk bermain game. Oke, pertama-tama yang akan saya bahas itu tentang pengalaman mengetik dengan keyboard ini. Awal-awal permukaan tombol dari keyboard ini itu terasa sempit karena letaknya yang terasa sangat tinggi, floating. Jadi kalau dibandingkan dengan keyboard biasa, secara visual itu rasanya permukaan tombolnya itu sempit. Tapi setelah saya gunakan untuk mengetik beberapa waktu, ternyata permukaannya kurang lebih sama dengan keyboard-keyboard pada umumnya. Hanya perlu penyesuaian saja. Kemudian meski timbul suara yang keras,
tombol-tombol keyboard ini tidak keras saat ditekan, jadi buat mengetik tetap enak. Saat mengetik, ketika menekan tombol itu ada feel yang beda sih daripada pas menggunakan keyboard laptop ataupun keyboard membran biasa, karena letaknya yang floating, yang tinggi, itu saat dipencet itu gimana ya, ya rasanya beda lah, mencetnya itu rasanya beda. Kemudian dengan adanya backlight yang tidak hanya di bagian bawah tombol ya, jadi backlightnya itu nembus ke sini, ke huruf-hurufnya, karena ini transparan. Jadi saat kita gunakan untuk mengetik di tempat yang gelap, itu huruf-hurufnya kelihatan. Backlightnya tidak hanya pancaran di bawah tombol keyboard saja, tapi tembus ke sini, ke tombol-tombolnya. Ya sudah mirip seperti keyboard-keyboard mechanical. Nah, untuk cahaya backlight dari keyboard ini soft ya, tidak mengganggu mata. Cahayanya itu tidak menyilaukan. Meski tidak sebanyak varian backlight keyboard mechanical seperti yang tadi saya sebutkan, itu hanya ada 3 variasi backlight yang dimiliki oleh keyboard ini, sudah cukup lah untuk kelas harganya. Apalagi ada opsi untuk mengatur level keterangannya, tingkat keterangan dari cahaya backlight. Jadi saya bisa menyesuaikan level terang backlight mengimbangi suasana pencahayaan dalam ruangan. Nah, untuk pengalaman menggunakan keyboard seperti itu, tapi ya namanya pengguna ya tetap ada saja hal yang kurang, walaupun ya secara harga ya sudah cukup lah fitur dan pengalaman yang diberikan oleh keyboard ini. Yang pertama itu baru ketahuan beberapa hari, ini berkaitan dengan quality controlnya saja sih. Keyboard ini masih ada sekrup yang kurang, tidak terpasang. Nah, ini di bagian sini tidak ada sekrupnya satu, kalau yang lain itu ada lengkap, ada yang kurang satu di sini. Kemudian kalau kita ngintip bagian bawah tombol, kita akan melihat beberapa pengait dan per yang terlihat mencolok. Nah, jadi ini pernya terlihat mencolok ya. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk backlightnya. Ini sebenarnya bukan minus sih, memang bisanya seperti itu. Jadi saat kita mengatur-atur nyala backlightnya sesuai pengaturan yang kita inginkan, misalkan warna opsi pertama defaultnya kan ini, kemudian saya ganti ke opsi yang ketiga, nah seperti ini. Kemudian level kecerahannya saya turunkan biar redup seperti ini. Nah, setelah saya atur seperti ini, ketika nanti laptop sleep atau laptop saya matikan, kemudian saya nyalakan lagi, atau saya cabut colokan keyboardnya, misalnya seperti ini, saya cabut, mati, kemudian saya pasang lagi. Nah, nyalanya itu kembali ke nyala default, bukan ke custom yang tadi sudah saya lakukan. Paling itu saja yang tidak sesuai ekspektasi atau menjadi kekurangan bagi saya, paling 3 poin itu saja. Selebihnya saya puas dengan keyboard ini, baik untuk pengalaman mengetiknya bagi yang baru pertama kali berpindah dari keyboard normal yang ada di laptop, kemudian menggunakan keyboard komputer langsung yang seperti ini, saya bisa beradaptasi dan saya merasa puas dengan memaklumi 3 poin yang tadi saya anggap minus. Untuk harga Rp179.000 ini sudah worth ya untuk dibeli. Oke, mungkin seperti itu saja untuk review singkat dari keyboard Fantech K613X ini. Silahkan bagi yang ingin menambahi informasi atau memberikan koreksi, bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga informasi di video ini bermanfaat. Nyicip gadget undur diri, sampai jumpa pada video berikutnya.